Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini Nubia Neo 5G. Ini smartphone pertama yang pakai Unisoc T820. Jadi ini smartphone kelinci percobaan ya, untuk chipset terkencang dari Unisoc. Dan di video ini kita akan bahas gimana rasanya kalau HP ini dipakai buat main game. Karena ini performanya lumayan kencang ya, pada saat dites Antutu tuh ngelebihin yang namanya Helio G99. Terus HP ini juga ngejual banget fitur gamingnya, lihat aja desain bodinya tuh berasa kayak robot yang udah kena perang gitu ya. Terus juga boxnya berasa gaming banget. Dan saat video ini dibuat, HP ini dijual dengan harga Rp2.799.000. Yang pasti ada 5 hal yang mesti kamu perhatiin sebelum kamu pilih HP ini jadi HP gaming. Yang pertama adalah tentunya di bagian desainnya. Di mana HP ini pakai desain kotak bersudut, bukan yang nggak nyaman dipegang lama, karena berasa bersudut dan sudut bodi HP itu lama kena di tangan. Kalau buat saya sih berasa kurang nyaman aja. Ya kalau menurut pengalaman saya pribadi ya, kalau HP dipakai buat main game lama itu lebih nyaman yang nggak bersudut kotak kayak gini, tapi yang agak ngebulet tepiannya. Dan pertimbangan kedua adalah, ini masih dari segi desain sebenarnya, itu adalah posisi speakernya yang ada di bawah, di sisi kiri. Speakernya masih mono, di bawah kiri gini, jadinya kita nggak bisa main dengan posisi HP default diputar ke kiri. Karena speaker akan ketutup telapak tangan, jadi mau nggak mau diputar balik deh ke arah kanan. Ya masalah kebiasaan aja sih, nggak bisa begini, jadi akhirnya diputar gini biar suara speakernya kedengeran. Dan pertimbangan ketiga ya, adalah di bagian layarnya. Ya walaupun ini layarnya masih water drop notch, tapi ini layarnya udah kualitas mantep buat gaming. Karena layar 6,6 inch Full HD-nya ini udah support 120Hz refresh rate. Layarnya juga udah bisa mengenali 10 sentuhan secara bersamaan dan punya performa touch sensing yang responsif banget. Udah gitu ini HP ukurannya nggak gedean, compact banget, jadinya nyaman banget kalau dipakai buat main game. Dan pertimbangan keempat untuk pilih HP ini buat main game adalah di bagian sektor baterainya. Karena ini HP kapasitas baterainya tuh tergolong kecil ya untuk HP zaman now. Karena biasanya HP zaman now tuh minimal 5000 mAh, ini cuma 4500 mAh aja. Tapi ternyata masih cukup awet walaupun dipakai buat main game. Waktu dicoba ya dalam ruangan dan pakai internet wifi, dipakai selama 1 jam main game Mobile Legends dengan grafis ultra maksimal rata kanan, baterainya tuh cuma berkurang 14%. Yang artinya ya secara kalkulasi kalau HP ini dipakai buat main game Mobile Legends non-stop, dari 100% baterainya itu bisa bertahan 7 jam lebih. Ya cuma buat ngecasnya aja sih yang masih belum cepet banget. Untuk ngecas selama 1 jam baru keisi 48%. Nggak bisa dibilang lambat tapi juga nggak berasa cepet banget. Karena sekitar 2 jam lebih lah buat bisa ngecas sampai 100% lagi. Dan pertimbangan kelima ya, untuk pilih HP ini jadi HP gaming adalah tentu aja bagian performanya. Untuk kelas harga 2,7 jutaan, performanya udah lumayan kencang, apalagi ini udah 5G. Karena Nubia Neo 5G ini udah pakai prosesor terbaru dan paling cepat dari Unisoc, yaitu Unisoc Tiger T820. Dan memorinya juga udah lega ya, 8GB RAM plus 10GB virtual RAM. Jadi kalau performa udah berasa kencang. Nggak istimewa emang di total segmen kelas harga setara, tapi udah termasuk istimewa untuk HP 5G di kelas harga segini. Karena HP 5G kan rata-rata 3 jutaan. Ini di bawah 3 juta. Dan performanya juga masih lebih kencang dikit dibandingin sama Helio G99. Nah, untuk game pertama nih yang kita coba adalah game Subway Surfer. Emang sih bukan game berat, tapi ketika HP-HP lain bahkan yang flagship jalanin game ini cuma mentok di 60 fps, HP ini bisa loh otomatis jalanin game lari tanpa henti ini stabil di 120 fps. Enak nggak tuh? Performa responsif layarnya juga lancar lagi. Nggak ada tuh delay touch. Game kedua adalah game daur ulang, game remake dari game jadul legendaris. Ini nama gamenya Metal Slug. Seru banget asli buat main game ini. Berasa nostalgia. Ngomong-ngomong ini saya main dengan settingan grafis maksimal ya. Dan HP ini bisa jalanin game lancar stabil di 30 fps selama main. Dan suhu baterai masih cukup adem ya. Dipakai main agak lama. Sekitar 38-39 derajat Celcius. Ya ini juga bukan game berat ya. Game ringan menyenangkan. Game berikutnya nih yang agak berat dikit buat yang suka keliling dunia pakai mobil sport. Asphalt 9 Legend. Udah disetting pakai settingan grafis paling tinggi, HP ini bisa jalanin game stabil di sekitar 30 fps aja. Terus selama main juga suhu baterainya adem, cuma di sekitar 38 derajat Celcius. Jadi kalau buat main game sampai lama, keliling ke kota-kota di seluruh penjuru dunia, ini masih cukup asik. Lancar nggak pakai lag.
Sementara untuk game keempat yang agak berat dikit, yaitu Free Fire. Nah, kalau Nubian Neo buat main game perang ini nyaman lancar banget ya. Walaupun settingan grafisnya udah disetting ke ultra, frame rate-nya high, pokoknya settingan grafis maksimal ya. Performanya tuh stabil lancar di sekitaran 52 FPS selama main. Enak lancar banget buat mabar. Buat ngejar boya, asik banget. Dan selama main ya, suhu baterai itu mencapai sekitar 42 derajat aja. Nah, berikutnya adalah game yang gak kalah tenar dari Free Fire, Mobile Legends. Kalau pakai HP ini buat push rank nggak salah banget, karena udah bisa buka game dengan settingan grafis maksimal di ultra dan frame rate-nya high. Bisa loh tetap stabil di 60 FPS, mau kita lagi solo ataupun kita lagi war rame-rame dalam satu frame, nggak ngedrop. Ya paling kalau ngedrop juga cuma sampai 58-59 FPS. Dan beneran buat push rank enak banget. Gas terus nih, masih epic. Nah, game berikutnya adalah COD Mobile, Call of Duty. Untuk game genre FPS atau game perang ini, Nubian Neo cuma bisa buka game dengan grafis maksimal di medium dan frame rate-nya high. Dan selama main game ini dengan grafis maksimal atau kata kanan ya, selalu stabil 60 FPS selama saya main dan suhu HP juga nggak pakai panas. Cuma anget dikit aja di sekitaran 40-41 derajat Celcius. Jadi kalau buat main COD Mobile lama, ini aman kayaknya. Nah, sementara kalau dipakai buat main game PUBG Mobile, Nubian Neo 5G ini bisa jalanin game mulai dari setting grafis smooth extreme, terus balance ultra, kemudian SD ultra, dan HDR ultra. Ya cuma bingung aja sih, waktu dipakai buat main game settingan smooth extreme, performa tuh cuma stabil di 40 FPS, nggak bisa naik ke 60 FPS. Tapi kalau ditanya enak apa nggak buat main PUBG, ini enak sih beneran. Lancar banget, enak asik, udah gitu gyroscope-nya juga lancar. Iya, cuma saya bukan orang yang suka pakai gyroscope sih kalau main game kayak ginian. Dan selama main, HP ini tuh bisa stabil suhunya di sekitaran 41-42 derajat Celcius. Jadi dipakai main agak lama juga nggak akan kepanasan. Nah, kalau HP ini disiksa ya buat main game berat yang saya sendiri aja walaupun pakai WiFi download gamenya tuh lama banget, bikin frustasi gitu ya. Genshin Impact. Ini masih cukup enak lancar ya. Saya main dengan settingan grafis standar. Masih cukup nyaman loh kalau dipaksa terus main game ini. Dan performanya juga cukup stabil di 30 FPS. Ya walaupun kadang ada sih drop frame sampai 21 FPS gitu. Tapi sekali lagi masih cukup enak buat terus main. Dan temperatur baterai juga nggak pakai sampai meledak ya. Itu sekitaran di 42-43 derajat Celcius. Masih oke lah buat main lama. Overall untuk HP 5G di kelas harga 2,7 juta, kalau dipakai buat main game, ini cukup recommended. Karena performanya nendang, terus layarnya juga cukup responsif, dan layarnya bening. Baterainya juga nggak boros, walaupun nggak irit-irit banget ya. Cuma nge-charge-nya aja sih, yang belum berasa cepet banget. Kira-kira menurut kamu gimana? Nubian Neo 5G ini? Menarik nggak? Dan segitu aja videonya, Bang Tento pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Mobile Legends lagi. Push rank masih epic 1.